Ya kan saya udah bilang tadi, selama masih pemikiran, ya boleh-boleh aja. Bang Boni mau mikir begitu, netizen mau mikir begitu nggak apa-apa. Tadi pejabatnya langsung loh Bang, Iya, Kang Luki Bang. Hakim yang komentar. Ya kalau Kang Luki Hakim itu bicara setelah dia merasa tidak dipergunakan oleh bupatinya gitu. Itu beda konteks. Nanti itu bisa saya jelaskan panjang lebar gitu. Belum lagi pelanggaran beliau kalau seadanya kenapa harus melaporkan ke media sosial? Kenapa secara aturan harusnya ke gubernur gitu. Ya tapi itu nantilah, ini beda konteks gitu. Ya. Tapi itu sepihak Bang, nanti Ya akan enggak, dijawab. itu beda konteks. Makanya saya bilang, yang tadi saya mengatakan bahwa kalau benar ya bahwa ada pejabat yang akhirnya mempergunakan ya kewenangannya untuk mengakali sehingga dia menjadi kaya, mendapatkan dana, itu harus diproses hukum. Tapi jangan belum apa-apa kita sudah memvonis dia gitu. Masyarakat boleh memvonis dia, tapi pejabat ya, para menteri dan yang lain harusnya ya meletakkan itu pada porsinya gitu. Itu sih poinnya. Ada proses hukumnya ya, Ya, ada iya koridornya ya dong. Bang Teddy. Baik, kita ke Pak Abdullah melihat bagaimana pengalamannya di Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau sekarang memang jadwalnya besok Pak, KPK akan memeriksa Rafael Aluntri Sambodo ini karena dugaan indikasi ada kejanggalan harta yang dimiliki yang harusnya sudah dilaporkan sejak tahun 2012 Pak. Saya mau mulai dari filosofi hukum dari proses pelaporan kekayaan yang kita kenal dengan LHKPN. Bermula dari TAP MPR Romawi 1198 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN. TAP MPR ini melahirkan dua undang-undang. Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi nepotisme. Maka lahirlah KPKPN, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggaraan Negara, tahun 2001. Saya salah seorang wakil ketua. Kami yang susun LHKPN itu. Saya ingat itu 30 halaman. Dan itu bisa menjerat semua apa saja aspek. Tapi setelah di KPK, saya sebagai penasehat, itu agak disingkatkan sehingga tidak bisa menjaring. Dalam Undang-Undang 28 itu orang tidak dilarang kaya, tidak. Tapi mau ditahu dari mana kekayaannya, kemudian kemana digunakannya. Nah, sehingga isi LHKPN itu pertama ada harta bergerak, harta tidak bergerak, kemudian rekening dan seterusnya. Rafael itu punya 8 bidang tanah, yang itu sekitar 40 lebih miliar. Nah itu, kalau itu saya bisa paham karena dia mungkin beli waktu puluhan tahun yang lalu. Kemudian NJOP naik, bisa naik seperti itu. Tapi kemudian persoalannya adalah kenapa misalnya mobil dan motor mewah itu tidak dilaporkan. Pengalaman saya 4 tahun di KPKPN dan 8 tahun di KPK, kalau orang laporkan pasti ada dokumennya. Mesti ada dokumennya. Apakah dokumen itu asli, dokumen tidak asli, itu lain cerita. Tapi ada dokumennya. Sehingga demikian maka bisa. Saya memeriksa seorang mantan Kajati, dokumennya setinggi begini. Setelahnya Bapak dapat rumahnya dari mana? Oh, rumah itu saya beli karena mobil saya ini saya jual. Maka beli itu. Dia bisa urut itu. Seperti itu. Jadi ada dokumennya. Kalau tidak dilaporkan berarti tidak ada dokumennya. Waktu kami susun LHKPN itu, ke atas 2 tingkat, ke bawah 2 tingkat, ke kanan 2 tingkat, ke kiri 2 tingkat. Jadi saya, bapak saya, kakek saya. Kemudian anak saya, cucu saya. Ke kanan, saudara, kemudian kemenakan. Sini ipar, kemenakan. Ketika di KPK karena terlalu rumit, dipersingkat. Sehingga hanya 1 tingkat. Saya, bapak, dan anak. Jadi kalau misalnya saya simpan atas nama kakek saya, atau cucu saya, tidak diketahui. Kalau disimpan atas nama sepupu, kemudian sepupu dari istri, tidak diketahui. Itulah yang sekarang, yang saya setuju dengan beliau, bahwa itu harus ditelusuri. Mobil mewah itu, kan mobil itu kan harga 1,8 M. Gaji beliau take home pay itu 50-an juta 1 tahun, 1 bulan. Dan Pak Bambang izin. Dan bagusnya Maria ini sekarang kan KPK juga melakukan terobosan, bertindak lebih proaktif ya dengan ada seruan dari Ketua KPK Pak Firly bahwa
semua penyelenggara negara pada level apapun harus berikan laporan harta kekayaan. Memang sudah seharusnya Maksimal seperti itu. tanggal 1 Maret kalau nggak salah. Artinya bahwa KPK sendiri ingin betul-betul terdepan di dalam menjaga, mengontrol supaya ada transparansi. Artinya masyarakat di sini yang monitor. Baik. Nah ini bagus. Coba itu yang tadi Iya. ada kata statement beliau itu ada benarnya bahwa berarti Menteri Keuangan gagal mengawasi atau memberikan perintah kepada Irjen untuk ke Inspektorat untuk mengontrol karena ada 1.300 orang yang tidak melapor dan itu jelas berarti memang atasannya yang salah. Jadi menterinya kenapa 1.300 orang tidak melapor? Sebenarnya dalam Undang-Undang 28 itu PNS semua tidak melapor. Cuma secara vertikal dari presiden sampai wakil bupati, wakil wali kota, secara horizontal BUMN, BUMD, kemudian bank, kedutaan dan seterusnya dan pejabat eselon 1. Itu yang wajib. Tapi kemudian keluar PP tahun 2019 yang menetapkan semua PNS, ASN harus melaporkan. Sehingga begitu kalau hari ini ada 1.300 orang khusus di Kementerian Keuangan tidak melaporkan berarti menteri yang salah. Seperti itu. Kenapa tidak seperti itu? Nah jadi kembali kepada persoalan gaya itu, maaf saya setuju dengan beliau karena etika pejabat publik. Jadi 3 tahun lalu jubir Perdana Menteri Jepang hadir dalam satu jamuan makan mewah. Ribut, kemudian beliau mengundurkan diri karena itu etika, saya 15 tahun di Malaysia, saya menemukan menteri besar di sana, di sini gubernur Kelantan. Dia punya gaji, Kelantan itu satu provinsi kaya di Malaysia. Itu dia pakai pakaian biasa, makan satu lauk. Jadi saya tanya kenapa? Ya saya bisa makan apa saja, tapi kan saya harus punya sense of crisis, rasa kepedulian kepada rakyat seperti itu. Maaf saya Muslim, saya minta maaf kepada non Muslim. Umar itu jadi khalifah punya ribuan hektar dari hasil gonima, ratusan onta hasil gonima, tapi dia makan tidak pernah lebih dari satu lauk. Tidak pernah lebih dari satu lauk. Jadi bagaimana sense of crisis, kepedulian ketika rakyat sedang, apalagi seperti sekarang. Tapi kalau Rafael sekarang sudah meminta maaf, menyesali perbuatan karena anaknya telah membuat kegaduhan, bahkan mengundurkan diri dari aparatur sipil negara. Dalam Abdullah. hukum, misalnya korupsi, mengembalikan harta tidak menggugurkan pidana. Pidana. Jadi tadi betul, proses hukum harus lakukan seperti itu. Sehingga kemudian, karena itu maka sejak saya masih di KPKPN sampai KPK, kita nuntut tentang penyitaan aset yang tidak dilaporkan. Kalau itu ternyata tidak dilaporkan, kemudian tidak halal, tidak sah, dirampas seperti itu. Sehingga dengan demikian maka kemudian mereka hati-hati untuk membelikan dan seterusnya. Nah, kalau kondisi hari ini dibiarkan, maka kemudian akhirnya semua pejabat akan bertingkah yang sama seperti itu. Oh nanti kalau sudah baru guna. Padahal di dalam Undang-Undang 28 itu memang tidak ada sanksi. Tadi karena soal molar, sanksi pidana tidak ada. Tapi dalam Undang-Undang ASN sekarang ada sanksinya. Ada sanksinya. Baik sanksi pidana maupun sanksi administrasi, demotivasi dan terus sampai dipecat. Itu Undang-Undang ASN. Sehingga dengan begitu mau dan tidak mau. Meskipun Undang-Undang 28 tidak menetapkan sanksi, tapi Undang-Undang ASN yang terakhir dalam sistem hukum yang terakhir itu berlaku memasukkan yang sebelumnya seperti itu. Sehingga dengan begitu maka seharusnya waktu saya masih di KPK, kita minta agar supaya seseorang mau diangkat jadi satu jabatan, laporkan dulu kekayaannya. Laporkan dulu kekayaan. Baik untuk BUMN, BUMD atau jabatan struktur apa saja di kementerian, laporkan dulu. Dicek dulu, kalau memang betul kekayaannya tidak bermasalah, oke, kemudian promosi. Jadi promosi. Tapi itu tidak dilaksanakan sampai sekarang, sehingga akhirnya ya kasus seperti baru kemudian mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi siapa saja, pemerintah, masyarakat, mahasiswa, akademisi, agar supaya ada edukasi terhadap masyarakat seperti itu. Iya. Silakan Bang Saidido.